Oke, untuk pertemuan pada kali ini kita mencoba membuat project di lokal seperti itu, atau mengambil atau mendownload lah namanya, mendownload Laravel untuk kita taruh di lokal. Ini cara yang pertama. Ini kita pakainya apa ya? Pakai model konvensional yang biasa dipakai, yang memang direkomendasikan seperti itu. Nah, sebelum ini nanti yang setelah kita download, nanti hasil dari project ini nanti bakalan kita taruh di GitHub. Ini nanti kita taruh di sini. Sebelumnya tools yang diperlukan di sini antara lain PHP dulu. Jadi PHP versi minimumnya 7.2. Nah, ini bisa pakai SAM atau Laragon bisa. Ini saya saranin sih pakai Laragon, nanti di download aja di laragon.org kayak gitu. Kemudian nanti yang kedua, nanti yang dibutuhin Composer. Kemudian yang ketiga, nanti untuk nguploadnya kita butuh Git. Nah, Git for Windows. Ini untuk ngupload ke GitHub, atau nanti bisa di Bitbucket atau yang lain, GitLab namanya, untuk upload ke GitHub atau itu. Jadi untuk upload ke sana bisa pakai Git for Windows ini nanti. Kalau Composer ini package manager, jadi untuk kita nanti install PHP-nya, nanti kita install Laravel-nya, mohon maaf, itu nanti kita bisa pakai Composer. Nah, oke, saya di sini sudah install yang Laragon versi PHP-nya 7.4, di sini 7.4. Nanti silakan teman-teman kalau mau mencoba, nanti silakan di-download aja dulu Laragonnya, atau pakai SAM juga nggak apa-apa. Cuma nanti ada kelebihan Laragon yang kita coba jelasin nanti apa kelebihannya. Oke, yang pertama di sini ini saya sudah jadi pastikan. Kemudian yang kedua ini sudah. Caranya nanti ya tinggal buka aja terminal, command prompt juga bisa. Di sini saya pakainya apa namanya ini? Ini bawaannya Laragon ini. Jadi kalau sudah install Laragon, nanti ada terminal bawaannya di sini. Cmder namanya, saya lupa ini, Cmder. Jadi ini nanti nggak perlu diinstal juga, ini bawaan Laragon sekali lagi. Nah, di sini yang pertama kita untuk menginstal Laravel sudah saya coba masukin caranya di sini secara dasarnya aja di e-learning seperti itu, yang praktikum 3 ini tutorial singkat. Jadi yang pertama di sini masuk dulu ke folder root directory-nya. Ini sebenarnya biar teratur aja di mana tempat kita naruh seperti itu. Kalau yang make SAM, nanti kan root directory-nya nanti ada di SAM htdocs, biasanya di C seperti itu. Kemudian nanti kita ketikkan kayak gini, Composer create project. Nah, itu yang kita ketikkan. Jadi setelah masuk ke sana, sebagai contoh di sini saya sudah masuk di root foldernya. Seperti itu. Kalau Laragon nanti rootnya di Laragon www namanya. Jadi bukan di htdocs namanya. Nah, setelah ini nanti kita tuliskan Composer. Ini untuk memanggil Composer dulu. Untuk memastikan nanti tinggal tulis saja Composer, enter. Nah, kalau sudah seperti ini nanti berarti Composer sudah terinstall. Versinya versi 2 di sini. Silahkan aja, ada versi 1, versi 2, silahkan. Oke, selanjutnya Composer create project. Kemudian di sini dari mana projectnya? Dari Laravel. Nah, ini ngambil ini sebenarnya. Ini ada webnya di mana ngambilnya kayak gitu. Jadi Composer ini sebenarnya mengacu pada web namanya patchkgis.org. Nah, dari sini dia mengacunya. Jadi kalau kita tulis di sini Laravel di sini ada nih. Kayak gitu.
Jadi ini untuk bikin projectnya sudah berapa juta ini yang install. Nah, yang baru di sini versinya bisa kelihatan di sini yang baru versi Laravel 8.5 minimal berapa PHP-nya. Nah, seperti itu. Jadi kayak gitu yang di sini. Yang coba kita pakai nanti sama aja sebenarnya. Yang coba kita pakai nanti versi 58 ini. Tapi sebenarnya sama aja. Kalau mau pakai versi 58 juga nggak apa-apa. Nah, yang versi atau mau pakai versi versi 8 nggak apa-apa juga. Yang penting nanti sesuaikan dengan ininya. Versi 5.8 ini require-nya seperti ini. Ini ada lagi require yang lain nanti seperti itu. Tapi ini nggak perlu dipikirin nanti belakangan. Ini aja dulu yang PHP-nya dulu yang require berapa. Nah, oke, caranya sekarang berarti create project Laravel sama dengan di sini kita tulisin versinya versi berapa. Nah, kemudian di sini pakai tanda apa ini? Itulah tanda apa itu? 5.8 kalau mau pakai 5.8 seperti itu. Nanti dia bakalan nyari versi stable dari versi 5.8 yang terakhir itu yang mana. Kayak gitu. Itu maksudnya. Jadi kita nggak perlu nulisin 5.8 titik berapa lagi. Sebagai contoh yang di sini titik 35 kan kayak gitu. Itu nggak perlu kita tulis. Jadi yang kita tulis garis besarnya aja. Apa namanya? Branch besarnya aja di sini 5.8, nggak perlu versi fullnya. Nah, setelah ini nanti kita buat di sini nama projectnya apa seperti itu. Misal nih saya web service 21 misalkan, karena ini tahun 2021, atau yang lain misalkan kalau ngikutin yang di e-learning di sini kan pakai name terakhirnya kan kayak gitu. Sebagai contoh di sini, oh ya, di bawah mungkin yang di bagian penugasan itu di sana saya minta pakai name terakhirnya. 3 digit name terakhir. Cuma di sini saya coba misalkan namanya web service 21 misalkan kayak gitu. Ini biar nggak sama, biar nggak nyontek maksudnya. Jadi belajar sendiri seperti apa. Nah, yang ini nanti tempatnya folder project Laravel atau framework Laravel ini akan ditaruh di dalam folder ini kayak gitu. Jadi komposer nanti akan buat satu folder namanya web service 21 di dalam folder www ini. Oke. Kalau sudah ini tinggal di enter. Jadi nanti di sini bakalan di download versi terakhirnya yang versi 58 versi 58.5. Oke, seperti itu. Nah, ini kita tunggu saja sampai selesai downloadnya. Baik, ini sudah selesai untuk downloadnya. Jadi nanti kelihatan di sini kalau sudah selesai download. Nanti di sini akan terakhir kayak gini. Nah, ini kalau kita buka dari Visual Code, nanti ya bisa aja nanti langsung pakai code, kemudian masuk dulu ke folder yang tadi ya, salah tadi. Masuk ke folder web service namanya cd web service 21, enter seperti itu. Nah, ini kita udah masuk di folder web service-nya. Nah, ini nanti bisa kita buka kalau yang install Visual Code kayak gitu ya, code titik ini buka root folder yang ada di web service ini maksudnya. Jadi ini kalau mau buka pakai Visual Code silahkan. Nah, seperti ini folder kita. Jadi ini nama foldernya. Nanti di Laravel di sini strukturnya seperti ini. Nah, tempat kita kerja nanti di Laravel ada di folder app, resource, root, sama public untuk file gambar atau apanya nanti. Nah, itu. Jadi itu aja tempat kita kerja nanti untuk yang di Laravel. Kayak gitu. Kemudian di Laravel di sini ada setting-setting dasar yang ada, itu bisa di tempat naruhnya di env di sini namanya. Jadi tempat nyeting MySQL-nya nanti kalau kita udah masuk ke MySQL ada di .env, file.env yang ada di sini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita sudah
punya project Laravel di lokal. Ini maksud saya yang di project Laravel yang di lokal yang saya maksudkan di sini. Nah, cara jalaninnya nanti kalau sudah kayak gini, ini kan nggak bisa jalan. Jadi dia Laravel nggak kayak framework yang kayak CI seperti itu, bukan. Tapi di sini dia harus dijalankan melalui servernya sendiri atau PHP artisan kayak gitu. Jadi cara jalaninnya nanti project Laravelnya di sini jangan lupa masuk dulu ke foldernya tadi, kemudian kita ketikkan PHP, besarin artisan serve seperti itu. Jadi enter, nanti kita dapat alamatnya di sini titik 8000. Jadi portnya di sini yang dipakai titik 8000. Nah, kalau mau dijalankan berarti di sini bisa pakai 127 seperti ini, atau bisa juga pakai localhost 8000 seperti itu. Enter. Nah, ini kita udah dapat project Laravelnya udah jalan. Oke. Nah, tadi saya di awal tak jelasin lebihnya kita pakai Laragon apa kalau untuk Laravel ini. Jadi Laragon, kalau kita pakai Laragon nanti di sini sebelumnya nanti project Laravelnya kalau pakai Laragon ya harus ditempatkan di folder www itu tadi. Jadi contoh yang di sini. Nah, ini kan kita punya nih folder www. Jadi lokasinya di www seperti ini. Ini harus kita taruh di sini nih. Seperti itu. Nah, Laragon nanti dia bakalan bikin satu domain lokal. Nama domainnya nanti .test seperti itu. Nah, caranya ngaktifin di sini karena kita baru install, biar nanti Laragon bisa buatin domainnya. Ini kita restart dulu Laragonnya. Di Laragonnya kita restart dulu. Nah, ini deh. Jadi di stop. Kemudian di start kembali. Nanti setelah start ini dia bakalan buat satu domain lokal. Domain lokalnya pakai .test. Jadi nama folder .test langsung seperti itu. Jadi contoh yang di sini misalkan nama folder kan web service 21. Berarti nanti kita bisa akses web service 21.test. Nah, kita dapat data yang ini. Jadi kita nggak perlu hidupin server PHP artisan shop. Di sini bisa kita matikan. Nah, tapi yang di localhost ini nanti kalau kita matikan di terminal dia bakalan mati juga, nggak bisa diakses. Tapi yang di sini nanti, nah ini tetap bisa diakses karena ini dari Laragonnya, bukan dari PHP artisan shopnya seperti itu. Itu lebihnya pakai Laragon. Jadi saya sarankan nanti silahkan pakai Laragon aja untuk yang di sini. Biar nanti nggak perlu ngulang lagi untuk ngetik PHP artisan shop seperti itu. Jadi langsung pakai .test nanti. Oke. Jadi ini untuk install framework Laravel di lokal. Sekarang gimana untuk kita ngupload ke GitHub? Jadi GitHub ini saya rasa sudah dijelaskan pada web 1 seperti itu atau web dasar. Kalau belum nanti silahkan dicari aja apa itu GitHub, tempatnya gimana. Jadi GitHub di sini tempat kita naruh coding-coding yang bakalan kita gunakan nanti. Tugas-tugas semuanya nanti lewat GitHub, jadi diperhatikan, silahkan diperhatikan. Oke, di sini kita sudah punya tadi yang namanya folder kita untuk yang project Laravel kita. Nah, selanjutnya di sini yang kita butuhkan ini sudah seperti itu, Git for Windows. Nah, ini download dulu Git for Windows-nya seperti itu. Bagi yang belum punya, di download dulu. Ya tinggal cari aja Git for Windows nanti di sini. Jadi di atas ini gitscm.com ini. Nanti bisa di download yang ini. Sesuaikan dengan Windows-nya berapa bit. Oke, kalau yang sudah download nanti bisa diketik Git di sini. Nah, ini sudah terinstall Git berarti kalau sudah seperti ini. Oke.
Nah, langkah awal yang perlu kita pakai karena di sini kita mau ngupload ke GitHub. Jadi sebenarnya bukan cuma GitHub untuk naruh coding, ada juga GitLab atau Bitbucket. Silakan di mana-mana sama aja caranya, sedikit sekali perbedaannya. Tapi sama aja. Nah, yang kita coba di sini yang di GitHub dulu karena dia yang paling populer, gratis, sudah dibeli sama Microsoft. Ini juga GitLab juga ada, sama, bisa juga dipakai seperti itu. Oke, yang pertama di sini kalau mau pakai GitHub, jadi halaman awalnya nanti bakalan kayak gini. Coba kita lihat halaman awalnya. Ini kebetulan ini punya saya, halaman awalnya seperti ini. Nanti dicari aja repository seperti itu. Silahkan kita bikin baru, repository yang baru. Jadi klik new di sini di repositorinya. Nah, di sini username kalian. Oh iya, sebelumnya ya kalau belum punya akun GitHub ya silahkan bikin dulu kan seperti itu. Jadi di sini username-nya yang kelihatan, jadi akun siapa seperti itu. Kemudian di sini kita buatkan nama project atau nama repository. Repository itu maksudnya nama folder aja sebenarnya. Nama repository yang ada di GitHub-nya nanti. Soal namanya kita samakan web service 21. Misal seperti itu namanya. Nah, ini tipenya nanti dia public atau private. Kalau private ya cuma diri Anda sendiri yang bisa ngelihat. Kalau public ya nanti semua orang bisa ngelihat seperti itu. Codingnya semua orang bisa ngelihat. Oke, selanjutnya yang ini dibiarin aja dulu, nggak apa-apa. Nanti silahkan dipelajari aja GitHub seperti apa maksudnya ini, apa ini, kayak gitu silahkan. Kita create project aja biar nggak terlalu panjang di sini. Nah, jadi kalau sudah bikin project, bikin repo seperti itu, bukan project ya. Bikin repo, nanti alamat reponya kayak gini, GitHub, nama usernya di sini, kemudian apa nama reponya. Tuh, kayak gitu. Nah, yang di sini karena kita udah punya project di lokal, projectnya aja tadi. Jadi kita tinggal ngikutin yang ini. Karena kita ini repository yang baru seperti itu, makanya kita pakai yang ini. Nah, oke, cara pertama di sini kita bisa ngikutin echo ini, atau nggak perlu juga nggak apa-apa. Yang penting itu yang ini nanti, git init, git atau saya coba kopikan git init dulu. Ini tak taruh di sini. Jadi ini untuk langkah awal upload ke repo baru GitHub. Nah, jadi caranya git init yang pertama. Nanti kita jelasin git init ini apa. Kemudian yang selanjutnya di sini kita git add. Selanjutnya di sini kita git commit. Selanjutnya di sini kita pindah ke branch main, namanya branchnya. Selanjutnya di sini kita masukkan remote-nya, alamat remote git-nya. Yang terakhir kita push. Nah, tapi ini sekali lagi langkah kalau baru pertama ngupload ke GitHub. Oke, seperti itu. Kalau nanti langkah yang biasanya nanti yang kita pakai itu cuma ini aja. Ini yang tak kasih bintang ini. 1, 2, 3. Nah, jadi untuk ngupload perubahan, nanti perubahan codingnya cuma ini aja yang kita pakai, git add, git commit, sama git push. Gitu aja yang kita pakai nanti. Oke, kita langsung aja praktikan karena kita udah punya ini. Jadi caranya nanti kita ikutin yang ini aja, nggak perlu yang ini. Git init dulu. Nah, oke, git init.
Jadi masuk dulu ke folder projectnya, git init, enter. Nah, nanti git init ini dia bakalan membuat satu folder di dalam web service 21.git nama foldernya nanti. Jadi .git ini fungsinya nanti untuk menampung perubahan lokal yang kita bikin di codingnya. Jadi di codingnya nanti kalau ada perubahan ini bakalan ditampung dulu di sini sebelum nanti di-upload ke server GitHub atau Bitbucketnya, kemana kita naruh. Ini kan contohnya kita ke GitHub. Jadi dia nampung dulu yang di lokal ini tempat tampungannya, perubahannya apa aja. Nah, itu yang ditampung di sini. Itu fungsi git init, jadi dia bikin folder .git. Nah, yang kedua nanti git add. Git add maksudnya di sini kita mau semua file yang di dalam folder ini nantinya dimasukkan ke dalam GitHub seperti itu. Itu dimasukin ke sana kayak gitu. Jadi git add titik. Kalau kita cuma mau satu file, ya tinggal tulis saja nama filenya apa. Misalkan di sini ada di folder app atau nanti ada di luar folder, misalkan tinggal ditulis saja nama filenya apa, app, misalkan http, di sini kelihatan kok. Tapi kita maunya semuanya kan kayak gitu, semuanya karena ini pertama nih. Jadi semua file yang ada di web service 21 ini kita mau taruh di git. Kalau sudah nih, di enter aja. Ntar. Nah, dia bakalan semuanya nanti ditandain akan dimasukkan ke dalam git seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya di sini git commit. Nah, git commit di sini maksudnya keterangan apa yang mau dikasih file yang tadi yang dimasukin tadi itu, yang ditandain tadi itu. Jadi git add itu untuk nandain. Terus ini commit ini keterangannya apa sih file yang tadi seperti itu. Ini kan karena pertama misalkan upload pertama misalkan kayak gitu, ini keterangannya. Ini enter aja. Nah, kalau sudah seperti itu. Nah, selanjutnya cara yang selanjutnya di sini apa nih? Git branch main m. Nah, ini maksudnya ini kita pindah branch ke main karena sekarang GitHub itu branch utamanya main. Nanti cari aja apa itu branch, apa itu main, kenapa dia main yang pertama. Di sini branchnya sebenarnya yang defaultnya master kalau di lokal itu seperti itu. Tapi yang di GitHub itu udah branchnya diubah ke main. Jadi di sini diminta pindah dulu ke branch main, bikin branch main, kemudian pindah seperti itu. Jadi seperti ini, enter aja. Nah, ini sudah berubah branchnya ke main. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan alamat GitHub-nya atau web service-nya di mana tempatnya seperti itu. Jadi tinggal copy aja, taruh git remote at origin. Lokasinya ini kan di sini GitHub, nama usernya, foldernya apa, reponya apa, enter. Nah, kalau mau memastikan di sini bisa pakai git remote min v. Kalau mau ngelihat alamat gitnya di mana sih, alamat online-nya di mana, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini yang terakhir git push origin master. Git push origin main. Nah, ini enter aja, di enter. Nah, kalau yang ini prosesnya nanti bakalan upload ke GitHub-nya. Nah, ini sudah dia ngupload. Jadi seperti itu. Ini sudah diupload. Coba sekarang kita lihat di GitHub yang ini, kita refresh. Nah, jadi kita sudah punya Kita sudah punya di sini repo web service dari project Laravel yang dipakai. Seperti itu. Jadi itu untuk membuat repository dari project lokal untuk nanti bisa ditaruh online-kan di GitHub. Oke. Sebenarnya kalau ini sebenarnya langkah ini langkah panjang seperti itu kalau baru pertama sekali lagi. Kalau nanti langkah yang sudah biasa setelah setting nanti update repo misalkan seperti itu cuma 3 caranya, itu cuma ini aja. Atau
sama yang ini nih. Nah, itu. Jadi cuma ini aja caranya. Nggak ada cara panjang-panjang yang kayak gitu. Karena kita udah punya folder gitnya, kita udah di branch main, kita udah punya alamat reponya. Jadi nggak perlu lagi di set-set seperti itu. Sekarang cuma ini aja. Sebagai contoh di sini ya, kita coba contohkan. Jadi tadi ini kan ada apa? Ini kita udah punya di sini. Nah, sebagai contoh di sini saya maunya ngerubah misalkan di root di sini, di root web. Di root web di sini saya misalkan mau nampilin nanti bukan file welcome, tapi file yang lain. Nah, file ini nanti kita rubah berarti di resource view. Nanti kita jelaskan setelah belajar Laravel. Jadi misalkan saya buat satu file di sini namanya upload.blade.php. Contoh. Misal di sini upload ini nanti dia HTML5. HTML5 seperti itu. Hello Laravel, misalkan seperti itu. Nah, kita maunya nanti kita maunya nanti ini file ini nanti yang bakalan nampil yang awal, misalkan kayak gitu, atau ini yang lebih besar, biarin dia lebih besar. Ya, 2 aja contoh. Berarti nanti saya bisa ngerubah ini tadi di welcome, sekarang kita ganti aja ke upload. Nama filenya nanti upload. Nah, kayak gitu. Jadi kalau saya coba ngelihat sekarang perubahannya apa. Nah, di sini udah berubah halo Laravel. Oke. Perubahan ini nanti kita mau upload misalkan kayak gitu kan. Kita upload ke Git. Soal ini sudah kita ngerubah, udah capek ngoding di nanti perubahan ini kita simpan ke GitHub. Oke, caranya tadi cuma ada berapa tadi? Ada 3 langkah. 1, 2, 3. Oke, contoh di sini git add titik. Kalau nggak mau repot satu-satu, pakai semuanya. Enter 2 file yang bakalan diupload. Perubahan root web sama filenya di sini ada penambahan 1. Yang kedua git commit min m, message-nya apa kayak gitu. Update halaman depan misalkan message-nya. Nah, enter. Nanti dia di sini ada penjelasan 2 file yang dirubah, 16 baris, 1 yang di delete. Nah, contoh seperti itu. Kemudian nanti kita tinggal push saja git push origin main. Enter. Nah, ini sudah di-upload seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekarang di GitHub, ini GitHub kita, kalau kita refresh. Nah, di sini bakalan kelihatan update halaman depan yang kayak gini. Oke, jadi ini contoh kan update-nya 34 second ago. Kalau kita klik yang ini, update halaman depan ini. Jadi ini apa? Nama commit yang tadi update halaman depan, branch-nya di main. Ini kebetulan bawaan bukan bawaan ya. Jadi yang ini tadi yang kita tambah itu file yang kita tambah tadi yang ditambahkan tadi view upload.blade.php di sini udah kelihatan. Yang kedua tadi yang dirubah apa? Yang dirubah tadi di root/web. Nah, di sini seperti ini. Jadi yang dihapus yang warna pink ini welcome, yang ditambahkan ini yang dirubah upload nama. Jadi itu perubahan yang terjadi yang kita berikan keterangan namanya update halaman depan tadi itu. Jadi itu fungsi GitHub sangat berfungsi nanti jika nanti skripsi atau apalagi yang sudah proyekan seperti itu, ini wajib bisa GitHub yang seperti ini kalau jadi programmer apalagi.
skill dasar yang wajib dimiliki programmer sekarang, itu GitHub atau Git seperti itu ya. Oke, kita cukupin dulu sampai di sini untuk video kali ini. Semoga bisa membantu. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.